Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man sara ala nahjihim wa da'a bida'watihim ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidq was-sadad wat-tawfiq fil qawli wal-'amali waj'alna minar rasyidin. Ikhwatul iman, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 15 abad yang lalu di kota Mekah, kota suci, dilahirkan oleh Allah manusia yang terbaik, manusia yang tidak tersaingi. Rasulullah diciptakan sempurna dan Allah tidak menciptakan manusia lain lebih baik dari beliau itu. Sulit para ulama dan para cendekiawan untuk menggambarkan kelebihan dan kebaikan orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu ketika beliau lahir di dunia ini belum ada orang namanya Muhammad. Tetapi nama itu sudah disebutkan di buku suci sebelum Al-Qur'an, Taurat, Injil. Bahkan saya pernah mendengar di India mereka punya buku sesuai dengan agama mereka, katanya disebut juga nama Muhammad. Begitu dilahirkan oleh Allah, orang tua beliau bernama Abdullah atau Abdillah itu sudah wafat. Jadi yang menerima bayi yang sempurna ini adalah kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian langsung memberi nama Muhammad, nama yang tidak populer. Di zaman itu, saudara, bahkan sampai sekarang orang Arab suka memberi nama seperti misalnya Asad. Asad itu macan, Fahad, Haidar, itu semuanya adalah nama-nama dari macan ya. Nggak ada yang beri nama kucing misalnya, macan, begitu ya. Aneh, kenapa itu ya? Tapi nama-nama yang indah seperti Anis, termasuk Taufik ini katanya ya, itu biasanya tidak digunakan oleh mereka kecuali untuk orang-orang yang biasanya menghidangkan minum, lalu mereka mengatakan ahlan bi Anis. Anis itu orang yang tentram gitu ya. Taufik itu orang yang baik lah, insyaallah. Kalau ada orang ceramah mesti wabillahi taufik wal hidayah. Mesti disebut Taufik itu. Bukan saya, tapi mesti balik-balik itu kan sering orang mendapat hidayah, kalau nggak dapat taufik nggak bisa melaksanakan. Hidayah itu cuma petunjuk seperti ini, jalan ke mana ini Pipilgi misalnya. Ada melihat ini Pipilgi, tapi Anda untuk sampai di sana, nah itu perlu taufik. Apalagi sampai ke surga. Perlu taufik. Dan yang menunjukkan ini siapa? Muhammad Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama Muhammad. Hadza ismun laisa masyhur. Nama yang tidak terkenal ini. Begitu. Lalu ditanya, "Limadza samaitahu Muhammad?" Kenapa diberi nama Muhammad? Lalu Abdul Muttalib menjawab, "Uridu an yakuna hadzal maulud mahmuda yahmaduhu man fil ardi wa man fis sama." Saya ingin
cucu saya yang lahir ini menjadi manusia yang terpuji, dipuji oleh yang di langit dan dipuji oleh yang di bumi. Kemudian Allah menetapkan satu ayat yang sangat luar biasa, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi penghormatan yang tidak tertandingi bahwa Allah, innallaha, itu artinya Allah, sungguh Allah bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, bersalawat. Kalau Anda mendengar Nabi disebutkan lalu tidak bersalawat, itu termasuk kikir. Jadi coba dibiasakan. Kalau saya ceramah di pondok-pondok pesantren, begitu saya ngomong qala Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu berarti ngerti. Kalau diam saja nggak ngerti, ini tadi dia apa enggak ini? Saya pernah ceramah di Singapura. Kemudian dalam pembukaan itu saya mengatakan alhamdulillah, kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Seluruh masjid itu kemudian dengan lirih mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini termasuk masjid yang mengerti. Anda rugi kalau tidak begitu. Kenapa banyak orang tidak tersentuh hatinya untuk bersalawat ketika Rasulullah disebutkan? Karena tidak tahu, tidak mengerti. Datangnya cinta itu sesudah tahu. Betul kan? Anda cinta sama istrinya bang? Loh, kok ada jawab cinta? Cinta sama anak? Cinta. Lebih berat mana? Cinta anak atau cinta istri? Coba dijawab. Itu istrinya di sana, Robi. Tidak berani di mana. Lebih berat cinta anak. Betul apa enggak? Istri pakai surat, anak enggak pakai surat. Ya. Anda cinta orang tua? Cinta. Cinta apa enggak? Cinta. Mana lebih berat, cinta orang tua atau cinta anak? Orang tua. Keliru ini. Keliru. Masa lebih cinta orang tua? Kalau orang tua Anda itu lebih cinta Anda dibanding orang tuanya. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu nggak ada perhatikan anak, maksudnya cintai anak nggak ada, tapi orang tua disebutkan. Karena banyak orang anak yang apa namanya durhaka pada orang tuanya. Tapi anak itu walaupun anaknya suka menggoda orang tua, tetap orang tua itu cintai. Setuju apa nggak setuju nih? Setuju. Tidak setuju juga nggak apa-apa. Tapi cinta kepada Rasulullah itu namanya cinta hubbul imani. Cinta iman itu. Kalau cinta kepada anak, kucing saja cinta anaknya kok. Apalagi macan, jangan coba-coba mengganggu anaknya macan sampai belum diganggu sampai sudah habis. Cinta sekali pada anaknya. Itu fitrah. Coba kucing itu kalau sudah melahirkan, anaknya diangkat, dibawa kemana-mana. Jadi kalau ada manusia tidak cinta kepada anaknya, ya sudah selesai. Tidak punya hati itu artinya. Tapi kalau anak tidak cinta kepada orang tua, banyak itu. Bahkan anak memperkarakan orang tua itu ada. Karena dunia kan. Tapi orang tua kepada anak itu sayang mesti. Nah, saudara-saudara, Rasulullah SAW itu bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, bal wa min nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman Anda belum sempurna kalau Anda tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada harta, kepada jabatan, kepada semuanya. Sebelum begitu artinya imannya belum sempurna. Kenapa, saudara? Kenapa? Mengapa sampai begitu? Sayyidina Umar itu orang yang sorry itu terus terang. Itu Sayyidina Umar itu.
Sayyidina Umar itu punya kepribadian yang tegas, tapi kalau sudah Al-Quran berbicara, tunduk Sayyidina Umar. Pernah Sayyidina Umar itu berceramah, kemudian berbicara tentang mahar. Jadi beliau mengatakan jangan banyak-banyak kalau memberi mahar itu. Walaupun sebaiknya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada istilah qintaran. Maksudnya mereka itu diberi uang yang dalam jumlah besar. Ketika Sayyidina Umar itu berpidato seperti ini, ada seorang ibu mengatakan, ya Umar, kenapa Anda mengatakan begitu? Sudah Al-Quran mengatakan qintaran. Qintaran itu dalam jumlah yang besar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, asobat imra'ah wa akhta'ah. Ibu itu benar, itu yang salah Umar. Ini di forum loh, di forum. Artinya apa? Sayyidina Umar itu idza takallama al-Qur'an fala kalam. Kalau sudah Al-Quran itu berbicara, tunduk. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni uhibbuka ya Rasulullah. Saya sangat cinta kepada Nabi. Lebih besar cinta saya kepada Nabi dibandingkan cinta saya kepada keluarga saya, kepada anak saya, kepada istri saya, kepada harta saya, kecuali kepada diri saya. Begitu Sayyidina Umar. Lalu Nabi mengatakan, la ya Umar, la ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Belum bisa dikatakan sempurna imannya kalau belum cinta kepada Nabi lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ana ya Rasulullah, ana mendeklarasikan begitu kalau bahasa capresnya itu ya. Ana uhibbuka ashaddu hubban min nafsi alladhi baina jambayya atau kama qala Umar. Sekarang saya nyatakan begitu ya Rasulullah, saya cinta kepada Nabi lebih dari diri sendiri, diri saya sendiri. Anaknya bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana kok bisa cepat berubah itu? Tadinya mengatakan cinta kepada dirinya lebih besar, kemudian berubah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, saya berpikir, apa mungkin saya masuk surga kalau tidak karena Rasulullah SAW? Berapa harganya itu? Berapa harganya itu? Saya bisa ngomong begini nih, bukan karena saya pandai, tapi diberi oleh Allah petunjuk, kemudian dikenalkan oleh Allah Rasulullah SAW, lalu saya berusaha untuk mengikuti, saya bisa seperti ini. Dan tidak ada orang masuk surga kalau tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus bertanya, bagaimana rasanya saya kepada Rasulullah SAW? Manusia yang tidak pernah tidak disebutkan, saudara. Jadi kalau orang mengadakan peringatan Maulid itu bukan supaya tidak lupa, tapi supaya Anda bertanya, bagaimana saya dengan Rasul? Aina nahnu bin Rasulillah? Bagaimana perilaku saya ini dibandingkan Rasulullah ini? Sudah berapa banyak yang saya tiru gitu loh. Supaya semakin mengerti Anda. Karena tidak ada orang bisa masuk surga kecuali dekat dengan Nabi. Dan kalau Anda bisa menyintai Rasulullah, insya Allah dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi mungkin siapa ya yang namanya bisa dipakai di sini? Pak Bambang saja, ada Pak Bambang di sini? Banyak. Ada banyak. Memang paling populer Bambang itu, ya. Tapi bukan Pak Bambang di sini yang saya maksud, Pak Bambang di Cepu sana. Misalnya Pak Bambang ini ditimbang amal ibadahnya, ya. Kemudian dosanya lebih besar daripada pahalanya. Ini kalau menurut pengadilan, ya, ini harus ditakar. Berapa sanksinya ini? Kalau misalnya sanksinya ini harus masuk neraka 1 jam misalnya. Anda tahu nggak? 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 hari. Inna yawman inda rabbika alfi sana, 1000 tahun. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Quran itu mengatakan begitu. Jadi kalau di akhirat itu ada orang divonis masuk neraka 1 jam, itu berarti 1 jam dari 1000 tahun. Berapa itu? Kalau setengah hari berarti 500 tahun ukuran sini. Jadi 1 jamnya kira-kira berapa itu? Nah ini kalau misalnya orang itu dekat dengan Rasulullah, suka bersalawat, cinta kepada Nabi, insya Allah dapat syafaat, nggak jadi masuk neraka dia. Ini namanya syafaatul kubra.
Dan semua nabi itu nanti didatangi oleh umat manusia ini di hari kiamat ya. Anda bayangkan saja hari kiamat itu manusia berkumpul semuanya, mataharinya turun, ya Allah, mudah-mudahan kita selamat ya. Kemudian umat manusia datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna, Anda adalah bapak kami. Nabi Adam, berilah pertolongan kepada kami, berilah syafaat kepada kami ini. Kami dalam kesulitan. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, saya sudah pernah berdosa, kemudian saya diturunkan oleh Allah dari surga. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nafsi, nafsi, nggak bisa memberi pertolongan karena Nabi Ibrahim itu pernah menghancurkan arca-arca itu ya. Kemudian disisakan satu, kapaknya diletakkan di arca yang besar itu. Waktu diusut, siapa ini yang merusak ini? Kata Nabi Ibrahim, coba tanyakan yang paling besar itu. Jadi dia berbohong, bukan saya katanya. Saya nggak bisa, saya berbohong. Nabi Musa, semua nabi-nabi nggak bisa. Sampailah pada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, ana saya nanti yang akan memberi syafaat pada umat manusia. Fasajada Rasulullah SAW tahtal arsy. Lalu Rasulullah sujud di hadapan Allah di bawah arsy. Lalu Allah mengatakan, irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Rasul. Waktu sujud begini diperintahkan, syaffi' tu syaffa'. Kamu beri syafaat dan Allah akan merestui. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak mungkin orang bisa memberi syafaat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pertama yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat itu adalah Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering menghadiri acara seperti ini mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, Rasulullah itu besar sekali cintanya kepada kita, kepada manusia ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 128. Saya ulangi ya. Surat At-Taubah ayat berapa? 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah telah datang, telah dihadirkan oleh Allah seorang rasul dari golongan kalian. Ini Allah berbicara pada orang-orang Quraisy pada waktu itu, musyrikin Quraisy. Rasulullah itu kan Anda tahu sejak kecil yang namanya Abu Jahal itu kalau memberi sebutan Nabi itu Al-Amin. Itu apa ya? Al-Amin. Jadi kalau ada orang berbicara tentang Rasulullah, kemudian Abu Jahal yang paling memusuhi Nabi itu mengatakan Al-Amin, dia mengatakan Al-Amin itu orang yang beramanah. Nabi itu sejak kecil dikenal as-shadiqul amin, tidak pernah bohong, dan itu syaratnya pemimpin. Kenapa di Indonesia banyak koruptor? Karena pemimpinnya banyak yang bohong. Gak mungkin orang mendidik anak buahnya supaya tidak korupsi kalau dia berbohong. Mustahil ada orang korupsi gak bohong. Atau misalnya ada orang selingkuh gak bohong. Ada orang selingkuh gak bohong. Hah? Kok diam saja? Itu di zaman Rasulullah dulu ada orang yang suka ngerjakan molimo. Molimo itu apa saja? Madon, main, minum, maling, membunuh orang ya. Ya kayak Sambo itu. Molimo ini dikerjakan. Lalu nggak tahu karena apa dia datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu kalau ada orang datang, walaupun bajingannya bagaimana, disambut dengan baik. Kita ini kalau ada orang misalnya suka nggak ke masjid saja, terus dititeni, kayak nggak ke masjid ini kira ini, nggak boleh begitu. Mentang-mentang kita sudah ke masjid, terus lah sih, terus apa lah sih, masjid tadi, waduh saya masjid, nggak boleh begitu.
Kita tidak boleh benci kepada orang, walaupun dia pemabuk, walaupun yang kita benci itu perilakunya. Itu Rasulullah. Kalau enggak ada orang tidak baik masuk Islam, kan? Iya kan? Lalu datang orang ini dan berani orang ini mengatakan, Muhammad, kira-kira begitu, belum tidak nyebut Rasulullah. Saya kok tertarik ini dengan bahasa saya ini. Saya kok tertarik dengan ajaranmu ini. Boleh nggak saya ini masuk Islam, tapi dengan syarat? Berani orang itu. Dengan syarat apa? Saya ini pekerjaan saya 5 ini, disebutkan semuanya. Nah saya mau masuk Islam, tapi ini jangan diganggu gugat ini. Maksudnya, ya saya mau tetap ini. Oh begitu, bisa kata Rasulullah. Loh bisa. Jadi saya boleh mencuri, boleh. Saya boleh main manja, boleh. Saya boleh minum, saya boleh. Itu pokoknya mau 5 dikerjakan, boleh kata Rasulullah. Kamu minta syarat 5 ya? Iya, minta syarat 5. Saya minta syarat 1. Apa itu syaratnya? Kamu jangan bohong, lantang gitu. Jangan bohong kamu. Cuma 1, berani saya, langsung dia masuk Islam. Dan ini salah satu sifat orang-orang pedalaman di Arab sana itu, kalau iya, ya iya. Kalau enggak, sampai mati ya enggak. Abu Jahal itu sampai mau meninggal dunia tetap tidak, walaupun dibunuh tidak, sampai meniru begini. PKI itu begini, sampai mau dihukum mati orang PKI itu, sebentar hidup PKI begini. Gak mau, itu yang hebat. Hebatnya itu kok bisa mereka itu membela faham yang tersesat itu begitu hebat. Nah kalau orang Islam ini Senin kadang-kadang jadi Kemis, Kemis jadi Jumat, nah ini nggak kuat ini, nggak tahu kenapa. Jadi kalau ada yang perlu ditiru dari orang PKI adalah bagaimana mereka membela kesesatannya itu sampai titik darah yang menghabiskan. Mereka begitu. Kalau saya mengatakan naam, iya, nggak ada istilah ngono yo ngono ning yo aja ngono, tidak ada. Ini istilah tidak jelas. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Tapi ya ngono wae. Ini enggak jelas ini. Nah orang ini bukan model ngono ya ngono. Lek abang ya abang, lek pote ya pote gitu. Akhirnya dia keluar dari Rasulullah, saya jadi orang Islam dan tidak apa-apa saya melakukan segala macam. Cuma 1 saja. Saya enggak boleh bohong. Sudah. Mungkin hari pertama jadi orang Islam dia pergi mencuri begitu. Pulang sampai di rumahnya ditanya dia, dari mana saja? Tidak boleh bohong. Berat juga ya. Saya mencuri. Terus mestinya dia, apalagi kalau dia selingkuh gitu ya. Mana ada orang selingkuh terus ditanya istrinya, dari mana mas? Baru selingkuh saja. Tidak mungkin, mesti bohong. Makanya antara bohong dan iman nggak bisa jadi satu. Orang yang beriman itu nggak bohong. Jadi cuma sampai tanya aja, suka goro apa enggak? Artinya itu imannya belum baik. Jadi jangan pakai bohong. Lah ada teman saya ngomong begini, kalau pulang tanya istrinya, ojo ati ditakoni aku jujur, katanya. Jadi jujurnya dibuat ancaman, aku jujur loh. Dan dia kan ojo ati ditakoni. Gak ada begitu itu. Jadi orang yang mau jadi orang Islam yang baik itu tidak bohong. Akhirnya orang ini menjadi orang santri, tobat. Tidak bisa dia. Tobat. Jadi kalau mendidik anak itu, yang pertama jangan bohong. Banyak orang-orang mendidik anaknya menjadi koruptor nggak sadar. Kok bisa? Nanti kalau misalnya ada telepon, ibunya dari jauh kan, ngomong nggak orang. Ibu udah ada pergi ke mana? Oh, pergi ke pasar. Ibunya di sini. Nah ini bibitnya korupsi dari sini. Jangan bohong. Anda kalau mau selamat dan tidak bohong itu enak. Orang bohong itu kan selalu bingung kan? Orang bohong itu. Ada misalnya ada rahasia polisi lalu lintas, Anda nggak bawa SIM, bingung apa enggak teman? Wah ini dari jalan sini liannya. Tapi kalau Anda punya surat-surat kan nggak takut. Jadi itu pelajaran yang penting.
Dan Rasulullah SAW dalam ayat ini mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu tidak suka kalau umatnya itu sulit. Nabi. Kenapa Rasulullah tidak sholat tarawih seperti kita ini? Supaya tidak diwajibkan sholat tarawih. Jadi Rasulullah kadang-kadang sholat di masjid, kadang-kadang sholat di rumah, cuma beberapa hari aja lalu sholat di rumah. Ditanya, kenapa Rasulullah tidak sholat bersama kami? Saya khawatir nanti diwajibkan. Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau saya tidak sayang kepada umatku, saya akan wajibkan mereka itu setiap sholat pakai siwak. Makanya jarang orang pakai siwak ya. Orang pakai siwak itu nilainya tinggi sekali. Di sini agak sulit orang mau beli siwak. Kalau di Mekah sana di mana-mana orang jual siwak. Nah kalau anak mau beli siwak ke Ampel sana. Di Ampel sana banyak orang jual siwak. Itu sunnah dan itu menguatkan gigi. Tapi giginya sebelum keropos loh Pak ya. Kalau sudah keropos disiwaki tambah keropos aja. Makanya disiwaki sebelum keropos. Bisa sehat. Rasulullah itu sehat. Semua yang dikerjakan oleh Rasulullah, siwak, makan tidak banyak. Ya, saya tadi malam ditanya Pak, usianya sudah banyak kok masih begini? Apa rumusnya ini? Tidak pakai rumus ini. Cuma saya berusaha meniru Nabi bagaimana. Nabi makannya nggak banyak dan makan nggak banyak itu berhenti ketika enak. Itu repotnya. Mau tanduk mali ya itu yang membuat terlalu kolesterol ya. Terus encok ya itu terlalu banyak makan itu. Nabi itu tidak pernah check up Pak. Zaman dulu masa ada check up. Nabi sakit itu 2 kali sakit ringan, sakit mau wafat juga. Kenapa? Ya karena hidupnya sering berpuasa. Tidak pernah bohong, jujur, makanannya teratur, ya. Tidak pernah mengeluh. Ya Allah, itu saya malu kadang-kadang. Kalau sudah membaca bagaimana Rasulullah, malu. Jauh kita ini. Dan Rasulullah selalu berzikir, selalu berdoa. Enggak ada gerak tanpa zikir, tanpa doa, enggak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, kamu pasang sepatu kesulitan, berdoa minta tolong pada Allah. Sampai begitu. Nah kita ini kan sombong kita ini. Kayaknya pokoknya iso. Oh, ngerti. Rasulullah yang maha tahu. Enggak ada orang lebih pandai dari Nabi. Enggak ada orang lebih cerdas dari Rasulullah. Enggak ada orang lebih kuat dari Rasulullah. Coba saya kasih contoh satu saja. Rasulullah wafat usianya berapa? Berapa? 63. Kapan itu saya pernah di Gresik. Waktu ada acara halal bihalal, teman saya tanya, berapa usiamu? 66. Loh, itu sudah lebih dari Rasulullah. Rasulullah itu 63. Jadi hati-hati ya, harus siap-siap guyon saya. Guyon. Setelah 2 bulan, orang itu kecelakaan meninggal. Terus waktu ada acara lagi, teman-teman, ojo ati takut umur. Mati bisa bangun. Dipikir meninggal itu bisa kayak penyakit corona gitu, bisa nular gitu. Gak ada itu. Jadi walaupun saya tanya atau nggak tanya, ya Pak Misbahul Huda ini sudah ada catatannya. Di malaikat itu sudah ada. Yang tahu cuma Allah dan malakul maut. Misbahul Huda. Miftahul Huda. Ini catatannya malaikat. Dino Kemis jam 7 misalnya. Besok hari apa besok? Senin, berarti aman. Yang tahu ini malaikat saja. Kapan? Kemis kapan? Enggak tahu. Kemis depan, tahun depan, 10 tahun lagi enggak tahu. Tapi yang tahu itu malaikat, dan malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang terhormat, sangat santun dan tunduk, tidak pernah melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Miftahul Huda Kamis jam 7.05 menit, ya jam 7.05 menit. Dokter boleh, silakan. Biasanya nanti kalau sudah wafat itu ya, kami sudah berusaha, tapi Allah menentukan lain. Kayak bijen dari malaikat. Menurut kayak bijen itu, Allah menentukan itu. Itu manusia. Makanya kalau orang sudah mengerti ini, kalau keseripahan itu
nangisnya itu nggak keterlaluan. Ya susah, kalau Nabi saja susah. Anaknya sakit, meninggal, air matanya keluar. Sampai sahabat heran, masa Rasulullah menangis? Kata Rasulullah, hadihi buka'ur rahman. Ini tangisan rahmat. Wa man naqulu illa ma nurdillah. Dan kami tidak akan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang meninggal terus, ini dokternya salah, terlambat, coba gak mati, lu gak iso gitu. Jadi ada orang yang meninggal dunia karena obatnya terlambat gitu loh. Jadi kalau sudah meninggal, sudah jangan pakai ngomong apa-apa. Ya memang waktunya meninggal. Kalau Anda pakai iman seperti itu, jadi Rasulullah SAW tidak mau umatnya sulit. Tidak mau umatnya sulit. Makanya Rasulullah itu kalau setiap malam bertahajud, tapi kita disunahkan saja. Rasulullah kalau hari Senin berpuasa. Kenapa? Dzaka yaumun wulidtu. Saya dilahirkan hari Senin. Jadi Rasulullah itu kalau ulang tahun itu setiap hari Senin. Ulang minggu jadinya ya. Bukan terlalu beliau berpuasa. Ini salah satu dalil kenapa kita perlu mengadakan acara Maulid Nabi. Supaya kita ini mengingat ada orang yang dilahirkan oleh Allah dan tidak tersaingi. Rasulullah itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Al-muallimul awwal al-mursyidul a'zam ustadul asatidah alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik. Manusia mukmin yang utama dan pertama. Kalau berbicara itu wahyu ilahi. Jadi nggak pernah Rasulullah berbicara yang sia-sia. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan ini boleh, itu syariat. Kalau Rasulullah melihat orang membuat sesuatu diam saja, itu berarti dibolehkan. Kalau tidak baik pasti dicegah kata Rasulullah. Begitu Rasulullah. Jadi jangan dibayangkan seperti manusia yang bukan Rasul. Nabi itu dibandingkan dengan Rasul yang lain disebut asyraful anbiya'i wal mursalin. Asyraf itu yang paling mulia. Jadi jangan dibandingkan dengan yang selain Nabi. Kalau bahasa milenialnya gak level. Ya kan? Ada orang membandingkan Nabi dengan Presiden Soekarno. Loh, gak level itu. Gak level itu. Artinya gak ngerti dia siapa Rasulullah. Nah ini yang perlunya kita ini berbicara tentang Rasulullah. Dan kalau sudah berbicara tentang Rasulullah sampai kapanpun tidak selesai-selesai. Karena khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran itu perilakunya. Jadi kalau orang melihat Rasulullah itu melihat Al-Quran berjalan. Para sahabat itu untung sekali. Mudah-mudahan pulang dari sini besok hari Senin, malam Senin insya Allah. Ya malam Senin ya. Ada yang banyak bersalawat insya Allah bertemu Rasulullah dalam mimpi insya Allah. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah itu yang pertama akthirus shalat alaihi. Yang banyak bersalawat. Yang kedua at-ta'alluq bihadratin Nabi. Selalu berpikir bagaimana Rasulullah. Jadi kalau saya misalnya mengangkat ini mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu bukan otomatis, tapi saya berpikir beginilah Rasulullah minum, saya meniru. Ini saya pakai baju putih hari ini. Kenapa ini? Paling senang aku baju putih, gak dapat pahala saya. Tapi kalau saya berpikir Rasulullah paling senang baju putih ini, saya pakai baju putih. Masuk masjid tadi saya pengen kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Kenapa kaki kanan? Rasulullah. Kalau Anda pada waktu itu ada saya meniru di benak saya. Itu artinya Anda ta'alluq bihadratin Nabi. Anda selalu bergantung dengan bagaimana cara Rasulullah. Anda kalau makan itu pakai tangan kanan. Kemudian kalau sudah merasakan enak maka katakan alhamdulillah. Pakai sambal alhamdulillah. Jadi alhamdulillah enggak sekali. Nabi itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Gitu. Kalau diminum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Sampai 3 kali. Dan biasanya kalau Nabi di rumah itu tidak dihabiskan. Untuk siapa? Untuk istrinya. Supaya istrinya dapat barokah. Dan istrinya nunggu istrinya. Kalau Rasulullah minum gitu ditunggu. Pernah Rasulullah minum dihabiskan. Lalu istrinya bertanya, kok dihabiskan Rasulullah? Iya, saya tidak mau menyinggung perasaanmu. Kenapa ya Rasulullah? Tadi istrinya itu mau buat teh, mau dikasih gula, salah dikasih garam. Jadi sama Rasulullah dihabiskan supaya kalau kita
Iki kopi apa-apa nih. Itu kalau bahasa Sunda didekain di meripati gitu. Tapi Nabi nggak mau menyakiti hatinya. Misalnya dibuatkan roti atau apa gitu, kalau suka dimakan, kalau nggak suka nggak dimakan. Nah kalau kita itu kutukan, kate rumus suka digawe ini. Roti opo, mesti gitu kita. Nah, coba meniru Nabi saja. Kalau sampai meniru Nabi, Pak, masya Allah. Apalagi istri meniru Nabi, meniru istrinya Nabi. Luar biasa. Ini perlunya kita belajar tentang Rasulullah ini. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu haris itu selalu peduli dengan umatnya. Jangan sampai ada satu pun yang tidak masuk surga. Nah kalau kita nggak mengerti, jadi ya nggak merasa cinta, Pak. Sekarang sebagai penutupnya saya beri perbandingan saja. Pada waktu Corona kemarin itu banyak orang krisis ekonomi, ya kan? Saya didatangi beberapa orang pengusaha besar itu, kasihan. Sudah nggak bisa menjual karena produknya itu nggak jalan, pegawainya nggak kerja, ya, hutangnya menumpuk. Jadi kalau dibayarkan ke bank itu habis semua itu asetnya. Ya Allah, kasihan sekali. Misalnya ada orang mengalami seperti itu, terus ada temannya datang, kenapa kamu? Saya sulit. Udahlah, habis semuanya, modal habis. Lalu ini, saya ada uang nih 25 miliar. Banyak Pak, 25 miliar. Ya buat orang sini banyak, itu buat konglomerat itu saopil itu. Apalagi oligarki, ya. Oligarki 25 triliun itu kecil, Pak. Hah? Pernah sampai lihat uang 1 triliun? Mimpi saja nggak pernah ya. Ini uang 1 triliun masuk ke masjid ini barangkali nggak cukup, Pak. Oh, 1 triliun. Lalu ada orang datang kepada sampean, ini saya punya uang banyak ini, sampean pakai ini 25 miliar. Kalau bisa bayar dibayar, kalau nggak apa-apa. Allah. Kira-kira sampean cinta nggak sama orang ini? Kalau sholat di rumah, Allah, kumpul busuk ya Allah. Dan begini, kalau sudah tua nanti anaknya di bapak, kalau sudah sedo nanti ya kamu perhatikan orang itu baik, tidak ada orang baik. Dan sampai ditunjukkan Nabi itu masuk surga. Apa artinya 25 miliar dengan surga itu? Kalau tidak ditunjukkan Nabi, coba bayangkan orang-orang. Berarti lahir dari mana? Belgia. Kan tidak selalu. Sampai lahir di mana? Di Madura. Madura, masya Allah. Madura. Yang membuat sampai lahir di Madura itu siapa? Orang tua. Allah. Orang itu apa katanya Allah? Jadi sampai ini oleh Allah dimasukkan ke rahim ibu. Lah ibunya orang Madura. Jadi sampai jadi orang Madura. Bayangkan kalau misalnya sampean lahirnya di Beijing gitu gimana? Apa agamanya? Kan nggak bisa apa-apa gitu. Kok ada orang dilahirkan di Amerika? Wis di Londo. Pak Huda ini dilahirkan di mana? Blitar. Ya Pak. Yang milih ini siapa? Kan Allah. Kita nggak bisa milih apa-apa kita ini. Nah kemudian Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah untuk menyelamatkan kita. Siapa yang menentukan? Allah. Kok gak mau pilih lagi sih tadi Nabi tadi ya? Allah ya'lamu haitsu yaj'ala risalata. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang tahu di mana risalah itu diletakkan. Kemudian dipilihlah Muhammad SAW. Itu yang menyelamatkan kita. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang suka dengan sunnahku berarti cinta kepadaku. Itu Rasulullah mengatakan. Kalau Anda selalu berpikir, saya kalau makan tangan kanan, ini sunnah Nabi. Saya kalau pakai pakaian pakai bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tadi waktu bangun tidur masuk kamar mandi, saya selalu berpikir bagaimana Rasulullah duduk dulu. Lalu baca doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Niru Nabi. Kemudian berdiri bismillah. Niru Nabi lagi. Masuk kamar mandi kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, selamatkan
selamatkan saya dari semua bahaya yang tampak dan yang tidak tampak. Kemudian nuwun sewu buka pakaian, pakai basmalah di dalam hati. Setan nggak lihat itu. Itu baju yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk, kemudian keluar dari kamar mandi, kaki kanan baca doanya wudu. Sebelum itu mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagimu, saya bersyukur yang telah menghilangkan semua gangguan dan saya sehat. Begitu. Kemudian berdoa. Baca doanya wudu. Ya, kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Doanya seperti itu. Ya Allah, jadikan saya orang tobat, jadikan saya orang minal mutatahhirin yang membersihkan, jadikan saya orang soleh. Belum sholat sudah seperti itu. Kemudian pakai baju, ini tadi saya pakai baju, buka almari, bismillahirrahmanirrahim. Ini niru Nabi. Ambil baju, bismillahirrahmanirrahim. Lalu tangannya dua kan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gampang apa sulit ini kan? Gampang diomongkan. Gampang diomongkan. Coba mulai nanti siang ditiru. Ini acaranya Nabi. Artinya apa? Setiap hari Anda dekat dengan Rasulullah. Ini orang-orang calon masuk surga seperti ini. Kemudian pakai baju, alhamdulillah sehat. Apalagi bajunya bagus, sarungnya bagus, masya Allah. Bersyukur lagi, tambah lagi. Rasulullah seperti itu, Pak. Rasulullah seperti itu. Kemudian sebelum keluar, kalau Anda mau memperbanyak pahala dan membuat rumah barokah, sholat 2 rakaat dulu di rumah. Sunnatul fajr. Di sini nanti sholat tahiyatul masjid. Kalau begitu bagus. Makanya kalau Nabi itu subuhnya nunggunya lama di masjid saya di Al-Hikmah itu 20 menit. Di sini berapa menit? 15 menit. Tambah 5 menit lagi. Itu supaya orang jauh-jauh bisa jadi wah, kalau masjid Raudhatul Jannah masih belum komat ini. Begitu. Ada masjid yang cepat gitu. 5 menit sudah ada. Ya Allah. Komat gimana? Itu sudah komat. Tidak niru Nabi. Nabi itu duduk bersandar begini nunggu orang-orang datang. Kalau subuh seperti itu. Dan Anda pada waktu duduk di sini itu Anda menghadap kiblat, kemudian etika, berzikir, bersalawat, ya Allah. Gimana? Jadi memang luar biasa. Itu sudah siang ya Pak, sudah siang ini. Sudah lapar sampai nih. Sudah mikir gitu, tutunya apa gitu. Banyak yang mikir begitu nggak konsentrasi nanti ya. Saya beri tip terakhir dari Rasulullah SAW supaya semuanya mendapat syafaat Rasulullah SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, man asbah wa shalla alayya ashran wa amsa wa shalla alayya ashran adrakat syafaat. Siapa yang pagi hari bersalawat untuk aku 10 kali, sebentar 10 kali. Sore hari salawat 10 kali. 10 pagi, 10 sore, istiqomah terus begitu. Kata Nabi apa? Adrakat syafaat. Kamu nanti mendapat syafaat. Gampangnya juga. Tinggal ada mau ngelakoni apa enggak. Jangan kalau pulang dari pengajian ya wah lucu-lucu, macam-macam. Apa artinya? Yo, kalau urusan sholawat, kalau urusan sholat, yang mancep itu sedikit. Rugi. Jadi ini saya jadikan sebagai penutup. Mulai besok sampean hidup seperti Rasulullah SAW. Terus berzikir, terus berzikir. Mau naik kendaraan berzikir, turun berzikir, ya. Kemudian kalau di kendaraan itu, saya tadi dari rumah sampai sini, saya punya tasbih kecil ini. Orang ngobrol apa saja ini saya goyang terus. Kadang-kadang kalau keluar kota, saya bisa salawat banyak. Jangan berpikir nanti kalau ada waktu saya tak lunggu salawat saya ngake. Tidak bisa. Tidak bisa. Kapan sampai? Baru mau salawat sudah ada telepon. Duh, nok mana gitu. Sambung. Habis waktu. Iya kan? Tidak bisa. Harus pakai cara seperti bagaimana Nabi selalu berzikir di mana saja, selalu bersalawat yang banyak. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in.
أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب من يحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة. انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الظالمين، انصرنا على القوم الشيوعيين، إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.